Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan sholat, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa, dan zikir yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, yang beliau juga merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Untuk itu mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat wa barakallahu fikum jami'an. Barakallah. Terima kasih Ustaz sudah membersamai kita di studio pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum jami'an. Amin. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kami menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, RTVC, di antaranya para pendengar dari Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir para pendengar dari Radio Mas FM Seragen. Semoga para teman-teman yang mendengarkan, sahabat-sahabat yang mendengarkan dari siaran radio dapat mengambil berbagai faidah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan pada kesempatan kali ini. Untuk itu sebelum kita melangkah kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di meja redaksi kita dan para penelpon, marilah kita dengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Untuk itu kami persilakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Siapapun kita, apapun profesi yang kita jalani, dan siapapun atau apapun status sosial dan jabatan yang kita miliki dan juga harta yang kita miliki, satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa bila semua hal itu tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya apa yang kita miliki dari berbagai kenikmatan dunia, maka sesungguhnya itu jadi petaka bagi kita semua. Kedudukan, kekayaan yang dimiliki seseorang, status sosial di masyarakat, keilmuan dan kesolehan, amal soleh, amal yang dilakukan seseorang, bila tidak menambah kecintaan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya hal itu adalah menjadi petaka bagi seseorang. Oleh karena itu, mari kita semua bersungguh-sungguh untuk menjadi abdun, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang senantiasa dalam setiap kondisi dan keadaan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, berharap dan rasa takut, sehingga bila hal demikian itu kita lakukan, maka bi'idznillah kita senantiasa akan dimuliakan oleh Allah, akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan bahagia dunia dan akhirat. Maka hendaknya dan suatu hal yang harus menjadi kewajiban kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan fastabiqul khairat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu dengan dua hal. Yang pertama, pastikan kewajiban tidak ada yang ditinggalkan. Yang kedua, dilengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang akan melengkapi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa hidup yang hanya satu kali di dunia ini sungguh menjadi hidup yang sangat bermakna. Jangan sampai hidup yang satu kali ternyata kita celaka atau sengsara atau merugi di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, petunjuk pada kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sesungguhnya. Allahumma amin. Demikian. Naam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz. Petaka bagi seseorang Ustaz, jika segala sesuatu yang dia miliki tidak membuat dia dekat kembali kepada Allah. Naam, barakallahu fikum. Dan hidup yang bermakna adalah hidup yang selalu ingin mendekat kepada Allah. Sahih, Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif ini di nomor layanan kami di 0331-544-6087, dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp kami di nomor layanan kami di 0821-706087. Kami ulangi, kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif ini melalui nomor layanan kami di 0331-544-6087, dan Anda juga dapat menghubungi kami atau bertanya secara langsung kepada Ustadz di nomor layanan kami melalui WhatsApp call di 0821-706087. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, dan Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk saat tablik akbar Fatwa TV di Batu saat itu, Ustadz, ya. Nah, tafadhal. Baik. Pertanyaan pertama datang dari Saudari Sri Wigati di Kota Batu, Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah kaum muslimin bahwa azab kubur itu benar adanya. Kemudian begitu juga kenikmatan. Sebelum hal itu ada yang namanya fitnatul kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan munkar wa nakir kepada si mayit tentang 3 perkara: man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Dan jawabannya adalah sesuai dengan amalan yang dilakukan seorang hamba di dunia. Tidak cukup hanya sekadar mendengar atau hanya taklid buta, tapi tidak melaksanakan konsekuensinya, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau mengikuti Rasulullah, atau tidak memeluk agama Islam, melaksanakannya dengan benar.
dan masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Munkar wa Nakir. Masing-masing akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Kemudian bila seorang hamba atau si mayit bisa menjawab, maka dia akan selamat, akan mendapatkan kenikmatan. Tapi bila tidak bisa menjawab, maka waliyazubillah, dia akan diazab, akan dipukul oleh malaikat. Dia berteriak sehingga teriaknya didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa azab kubur atau kenikmatan kubur, ya, azabul qabr wa na'imuhu, itu akan terjadi, akan dirasakan oleh fisik dan juga ruh. Akan dirasakan oleh fisik dan ruh. Dan terkadang ya ruh merasakan kenikmatan dengan sendirian, ya, secara terpisah. Tapi yang menjadi kesepakatan Ahlussunnah bahwa yang akan diazab itu adalah ruh dan juga fisik. Di antara hal yang menjelaskan bahwa ya ruh akan mendapatkan kenikmatan, bahwa ruh para syuhada Allah muliakan dan dia berada dalam perut burung yang terbang di antara kebun atau berpindah dari suatu pohon-pohon yang ada di dalam surga. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, azab kubur dan kenikmatan kubur itu adalah ya hasil dari pertanyaan Munkar wa Nakir. Jika dijawab dengan benar, maka akan mendapatkan kenikmatan, dilapangkan kuburannya, bahkan diperlihatkan kepadanya ya jalan yang menuju surga. Bahkan dia akan merasakan sebagian dari kenikmatan dan aroma dari surga tersebut. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa menjawab dan diazab oleh Munkar wa Nakir, maka dia akan disempitkan kuburannya, akan hancur ya tulang belulangnya, bahkan sebelumnya akan dipukul oleh malaikat, waliyazubillah. Dia berteriak sehingga didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian juga akan diperlihatkan kepadanya ya jalan dibentangkan di hadapannya, jalan menuju neraka, dan yang merasakan bagaimana sebagian dari azab dan panasnya ya hawa neraka tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita dari Kota Batu, saudari Sri Wigati. Baik, telah terhubung dengan kita penelpon pertama Ustaz, Ibu hamba Allah dari Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, Afan mau bertanya Ustaz, apakah seorang ibu jika mengingatkan atau emosi gitu tentang azab kubur dan siksa kubur kepada anak-anak, apakah itu termasuk doa Ustaz, seperti disuruh pakai hijab, keluar buka pintu, terus harus sholatnya benar, selalu bentak orang tua. Apakah seorang ibu ngomong takutlah sama siksa kubur nak, takutlah azab Allah, jangan kau teruskan kayak gitu. Baik, apakah Ibu. itu doa Ustadz? Sedangkan anak kepengen anak keluarga kami selamat dari siksa kubur, dari neraka Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Batam. Ya, yang kesimpulan pertanyaannya, seorang memperingatkan anaknya tentang azab kubur tatkala anak tersebut mungkin ya lalai solat atau mungkin berperilaku yang tidak baik ya, atau melakukan hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai dengan tuntunan agama, kemudian diingatkan takutlah kepada azab kubur. Apakah itu doa? Ya, yang demikian itu bukan doa ya, kan, tapi adalah peringatan. Ada
dalam Islam ini ya dalam memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran ada dengan dua cara. Yang pertama yaitu di antara caranya adalah menyampaikan ya berbagai keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dan berbuat baik. Maka ada pahala, dimudahkan urusannya, kemudian diselamatkan oleh Allah ya dunia, kemudian alam barzah, di akhirat kelak. Yang kedua dengan cara at-tarhib, yaitu memberikan peringatan, memberikan ancaman. Maka dengan memperingatkan kepada azab Allah, murka Allah, ya, termasuk dalam hal azab kubur, karena sesungguhnya penyebab utama azab kubur kedurhakaan kepada Allah, kemudian ya berbuat kejahatan, kemungkaran, termasuk dalam hal ini melalaikan solat, kemudian durhaka kepada orang tua, melakukan berbagai kezoliman, dan intinya adalah berbuat kemungkaran, kemaksiatan adalah penyebab azab kubur. Nah, oleh karena itu, tatkala seorang memperingatkan anaknya, saudaranya, atau salah seorang dari kaum muslimin, ya, jangan sampai dia berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, karena itulah penyebab dari azab kubur, maka ini bagian dari nasihat, bagian dari peringatan. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, sesungguhnya yang demikian itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Maka seorang ibu, seorang ayah ya berkewajiban untuk menasihati anaknya, itu sebagai bukti kecintaan orang tua kepada anaknya, ya, bukan kebencian. Itulah sebagai bukti kasih sayang atau kecintaan seorang ayah atau ibu kepada anaknya, di mana mereka tidak ingin anaknya sengsara. Nah, biarlah mereka di dunia ya bersusah payah, atau mungkin ya menangis sembari berdoa kepada Allah, kemudian selalu memperingatkan anaknya ya daripada nanti ya menyesal di akhirat kelak meninggalkan anaknya. Sekarang di zaman sekarang ini banyak sebagian orang tua atau sebagian orang tua tidak peduli. Ya, tidak peduli, tidak memperingatkan anaknya salat atau baca Al-Qur'an atau ya memantau kondisi dan keadaannya, dia biarkan bergaul dengan orang yang jelek. Ini hal yang sangat berbahaya. Dan semua kita akan ditanya adalah tentang ya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua, di antara adalah mendidik anak, memperingatkan mereka. Jadi intinya tidak termasuk kepada doa ya, tapi adalah peringatan atau nasihat ya sebagai bukti kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, demikian, Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh ibu hamba Allah dari Batam tadi. Baik. Kembali kita tersambung dengan Ibu Nurmiati dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ibu, kami persilakan untuk pertanyaan. Ahsanallahu alaikum, Ustaz. Wa ilaiki barakallahu. Jadi Ana mau tanya tentang ada seorang tua yang dia meninggal, terus meninggalkan harta gitu, Ustaz, berupa uang. Nah, dia berwasiat sama anaknya kalau dapat nanti duit ini dikasihin atau diserahin ke masjid. Jadi orang tua ini dia bilang kalau seandainya orang masjid itu bikin bangunan, kalau dapat tuh untuk apanya, Ustaz? Untuk lantainya, dia bilang biar nanti orang yang sujud tuh kena langsung ke lantainya gitu. Jadi udah diserahin sama anak beliau yang tempat dia berwasiat. Jadi pas pengurus masjid udah terima uang itu, ternyata banyak kekurangan. Jadi tukangnya belum ketemu, kemudian upah tukangnya belum ada. Jadi sekarang yang lagi dikerjain sama pembangunan masjid itu bikin apa, Ustaz? Tentang gipsum atau plafon atap gitu, Ustaz. Jadi anaknya ini ragu, sampai-sampai pengurus masjid ini nggak mau make duit itu karena pesan mamanya, pesan orang tua tadi Hanya untuk lantai. Bu, ya? Iya, kira-kira boleh nggak ya, Ustadz? Atau harus ditunaikan wasiat mamanya ini atau nggak apa-apa diapain aja ke atap itu, Ustadz? Baik.
Dapat ditangkap Ustaz ya? Nah, mohon Iya, nah. mohon jawabannya ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuryati ya di Padang, barakallahu fiik. Yang pertama tentu ya seorang ya sebelum meninggal tidak boleh ya mewasiatkan semua hartanya diberikan ya kepada misalnya untuk suatu kegiatan atau proyek semua, sehingga meninggalkan anaknya atau ahli waris dalam keadaan mungkin ya tidak berkecukupan. Jadi kalaupun diwasiatkan ya hanya sepertiga, ya ada selebihnya menjadi harta warisan yang bisa juga jadi nikmati oleh ahli waris atau anak-anaknya yang pertama. Tapi jika seandainya harta yang tadi sebagian ditinggalkan yang telah dikhususkan, diwasiatkan ya sebagian oleh orang tuanya untuk pembangunan masjid atau untuk lantai masjid, maka yang tentunya yang wajib dilakukan adalah menunaikan wasiat tersebut, ya karena wasiat dalam kebaikan. Kemudian menjadi permasalahan bagaimana jika uang tersebut ya tidak mencukupi, ya maka dalam hal ini wallahu alam, kena lantai tersebut ya mungkin masjid itu mungkin cukup besar atau mungkin uang yang diwasiatkan orang tua tidak mencukupi, maka ya diberikan sebagian dari uang tersebut untuk nantinya lantai. Nah, seperti itu. Karena wasiatnya seperti itu. Kecuali kalau wasiat bertentangan dengan hal yang dengan syariat. Tapi wasiat ini tidak bertentangan, maka wallahu a'lam ya harta yang diwasiatkan orang tua tersebut disampaikan kepada ketua takmir untuk ya dikhususkan ya untuk membeli keramik satu untuk lantai. Adapun yang lainnya, pelapon dan yang lainnya itu mungkin dimulakan dari uang yang didapatkan donasi dari para muhsinin atau donatur yang lain. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ibu Nuryati dari Padang tadi. Baik, telah tersambung dengan kita Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya. Kan, Nah, saya tuh alhamdulillah sudah mengenal sunnah berapa tahun ini. Nah, tapi di lingkungan saya itu nggak ada banyak pengajian rutin yang di masjid, yang di majelis itu. Tapi tidak bukan tuntunan sunnah semuanya gitu. Nah, karena sunnah itu yang saya belajar cuman di TV sunnah aja. Jadi jauh kajian-kajian dari tempat saya seperti kajian sunnah. Nah, saya tanyakan apakah saya masih boleh hadir di pengajian-pengajian seperti itu yang jauh daripada sunnah. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih kepada Bu Iis di Bandung, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga Ibu dan juga keluarga ya istiqamah di atas sunnah ini, di atas sunnah yang merupakan nikmat yang paling utama di dalam Islam. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa untuk menjaga nikmat tersebut kita wajib membekali diri dengan ilmu. Karena semakin kita berilmu akan semakin kenal sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya ajaran hidup Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi zaman sekarang ini. Nah, adapun ya Ibu tidak mendapatkan tempat kajian-kajian yang mungkin di sekitar rumah yang dekat yang bisa dijangkau. Nah, tentang kajian sunnah, tapi hanya Ibu ikuti lewat media yang ada, televisi atau radio atau mungkin berbagai rekaman kajian di berbagai media sosial, ya, maka itu adalah ya sebagai ya pengganti, dan alhamdulillah banyak kebaikan dan keberkahan yang didapatkan. Nah, tentunya jika ada majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah yang benar, akhlak yang mulia, maka
kita bersungguh-sungguh untuk menghadiri, tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Tapi jika tidak ada, hanya yang disampaikan hanya kajian-kajian yang tidak jelas sumbernya, atau mungkin tidak sesuai dengan sunnah, hanya sebuah tradisi, kebiasaan, maka tentunya halnya demikian itu tidak boleh dihadiri. Kenapa? Untuk menjaga nikmat sunnah tersebut. Karena tentu banyak syubhat-syubhat yang disampaikan di dalam majelis yang jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pesan saya bagi ibu, tetaplah bersungguh-sungguh untuk belajar. Jika tidak ada majelis yang dekat di rumah yang sesuai dengan sunnah, kajian-kajian sunnah tentang tauhid. Apa majelis tentang kajian sunnah? Majelis tentang akidah yang benar, tentang amal saleh, tentang akhlak yang mulia. Majelis yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin bertambah iman, semakin meningkatkan ketakwaan, semakin bertambah cinta kepada sunnah Nabi alaihissalam, semakin memberikan edukasi tentang Islam yang benar, Islam ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan Quran dan sunnah dan pahaman salafus saleh. Itulah yang harus kita bersungguh-sungguh. Jika tidak dapatkan, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Media sosial, televisi, radio adalah hal sebagai pengganti dari sarana untuk mendapatkan ilmu. Semoga ibu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang lebih utama dari itu diberikan keistiqomahan di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ibu Iis dari Bandung tadi. Baik, telah terhubung kembali kita dengan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, izin bertanya Ustadz. Silakan. Dalam supaya meninggal masuk surga, ada hadis yang menyatakan bahwa apabila kalimat terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga gitu Ustadz. Nah, kemudian juga hadis lain juga disebut, jika seorang hamba mendatangi Allah pada saat meninggal tidak mensekutukan Allah, maka akan diampuni dosanya dan masuk surga. Nah, dari dua hadis itu Ustadz, tampaknya zikir menjelang kematian supaya masuk surga adalah la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apakah menjelang kematian itu zikirnya cukup hanya itu saja Ustadz? Tidak perlu zikir-zikir yang lain begitu supaya bisa masuk surga. Kemudian bagaimana adabnya Ustadz pada saat kita menjelang kematian, kita sakit, kita membaca zikir, apakah perlu berwudu, kemudian menghadap kiblat begitu Ustadz? Itu Ustadz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh Haji Semoga Bapak dan kita semua senantiasa mendapatkan taufik yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Pak Soleh Haji ini harus menjadi perhatian setiap kita yang semua meyakini akan meninggalkan dunia dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi kenikmatan untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan tauhid, dalam keadaan sunnah Nabi, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Benar sekali bahwa orang yang akhirnya ucapannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu juga seorang yang meninggal tidak berbuat kesyirikan, man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al jannah. Seorang yang meninggal tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Ini menjelaskan keutamaan tauhid. Akan tapi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekadar ucapan, tapi dipahami maknanya, dilaksanakan isi kandungannya atau tuntutannya, yaitu ikhlaskan ibadah kepada Allah dan menjauhkan berbagai bentuk praktik kesyirikan dan sarana-sarananya, syirik besar, syirik kecil, dan seluruh sarana yang akan menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Nah, yang harus dilakukan bila seorang dalam hidup ini
selalu menjadikan zikir la ilaha illallah sebagai zikir yang dia lakukan yang utama dalam hidupnya, maka bi'idznillah Allah akan membimbingnya dan wafatkan di atas kalimat tauhid tersebut. Maka dalam hal ini perbanyaklah dalam hidup ini untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, bertahlil ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan seorang yang bertahlil dengan 5 lafaz tahlil dan dia wafat di atas kelima tahlil tersebut, maka dia akan masuk surga, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Ini diperbanyak diucapkan. Begitu juga 4 kalimat yang juga di sana ada la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Bukan berarti ya hanya ucapan itu saja, tapi ya zikir kepada Allah secara umum adalah bagian dari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanal azim, maka memperbanyak ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas husnul khatimah, ya dijadikan akhir dari ucapannya la ilaha illallah. Kemudian ya seorang mukmin hendaklah senantiasa dalam keadaan ya bersuci, dalam keadaan suci. Ini ialah la yuhafid 'ala al-wudu' illa al-mu'min, kata Nabi. Tidaklah yang menjaga wudunya, memelihara wudunya kecuali seorang yang mukmin. Artinya ini merupakan sifat yang melekat pada diri seorang mukmin, dia selalu dalam keadaan suci. Ya. Apalagi yang hidupnya tidak terlepas dari berzikir, dari membaca Al-Qur'an. Adapun apakah harus menghadap kiblat? Ya tidak wajib. Ya kemana saja seorang menghadap ya dan berzikir, tapi tentu dalam solat wajib kita menghadap kiblat. Membaca Al-Qur'an apakah wajib? Tidak wajib. Tapi dia utamakan kita menghadap, ya begitu juga waktu tidur ya. Tapi bukan hal yang wajib. Jadi intinya hendaklah kita senantiasa menjaga wudu dalam keadaan suci, kemudian untuk senantiasa ya melaksanakan tauhid dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah, bukan hanya sekadar ucapan tapi tidak dilaksanakan isi kandungannya. Hakikat dari kalimat tauhid keikhlasan, tiada tempat bergantung kecuali kepada Allah, tempat berdoanya kepada Allah, mencintai Allah, berharapnya kepada Allah, bernadar kepada Allah, berkurban hanya untuk Allah, salat dan segala kehidupan kita hanya diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari tauhid. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Solih Haji tadi. Baik, berlanjut pada penelpon selanjutnya. Telah menunggu kita Pak Asep dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz tentang salat berjamaah dan saya sebagai seorang makmum gini Pak Ustaz. Apakah membatalkan sholat Pak Ustaz ketika imam membaca Al-Fatihah? Saya sebagai makmum membaca Al-Fatihah gitu Pak Ustaz. Apakah itu membatalkan sholat dan apakah itu perbuatan bid'ah yang berdosa gitu Pak Ustaz? Maksudnya berbarengan ya Pak ya? Karena pelupaan, karena sayanya sering lupa kalau nggak berbarengan sama imam baca Al-Fatihah gitu Pak Ustaz. Tapi saya bacanya siar gitu Pak Ustaz. Nah, imam baca jahar gitu Pak Ustaz. Baik, itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Asep ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah jika ya seorang makmum membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, apakah membatalkan sholat? Jawabannya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Bahkan ya kewajiban membaca Al-Fatihah itu adalah hal yang wajib ya dilakukan karena salah satu rukun dari sholat, rukun yang terpenting yaitu Al-Fatihah.
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seorang bila tidak membaca Al-Fatihah. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya, bagaimana bila salat seorang ya dalam keadaan jahar ya, apakah dia mencukupkan dengan bacaan imam ya atau juga membaca. Adapun ya bila dalam keadaan sir ya semua ya sepakat ya dia membaca Al-Fatihah, kan nanti mungkin di waktu yang sama juga imam baca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Adapun di waktu jahar ya, maka dalam hal ini apakah imam atau makmum mencukupkan bacaan imam, karena imam adalah sebagai yang menjadi panutan, menjadi yang harus diikuti, atau bila dia membaca Al-Fatihah dia mendengar atau dia melengkapi bacaannya, maka dalam hal ini ya para ulama menjelaskan sebaiknya begitu imam baca Al-Fatihah dia juga membaca sampai dia menyelesaikan, kemudian setelah itu mendengar imam membaca ayat yang lain. Maka dalam hal ini intinya adalah jika dengan seperti itu Bapak hanya bisa membaca Al-Fatihah, maka ya tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Ya seperti yang sampaikan tadi, kalau tidak membaca dengan bersama imam akan lupa. Ya. Dan jika ada kekurangan yang terjadi dalam sholat dan kita sholat berjamaah, maka bacaan imam tadi adalah melengkapi kekurangan yang dilakukan oleh makmum tadi. Tapi intinya ya bersungguh-sungguhlah Pak Asep untuk betul-betul ya membaca Al-Fatihah dan menghafalnya ya, karena rukun, dan insyaallah terus dengan sholat selalu insyaallah akan semakin mantap bacaannya dan semakin lancar ya. Mudah-mudahan demikian ya, semakin sempurna sholat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Asep dari Lampung tadi. Baik, berlanjut kepada penelpon selanjutnya. Ada penelpon Bu Yanti, saudari Bu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Mau bertanya Ustaz tentang doa iftitah, yaitunya wajjahtu wajhiyya sampai wa ana minal muslimin. Ana mau tahu lanjutan yang lengkapnya itu seperti apa Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti di Sumbar ya, bertanya tentang doa istiftah, yaitu tadi disebutkan ya awal dari doa tersebut, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. Naam. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Naam. Bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, jika itu dibaca dengan sampai di situ ya cukup. Kemudian jika ditambah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, maka itu sudah mencukupi. Nah, itu diantara redaksi dari doa istiftah tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita Bu Yanti dari Sumatera Barat tadi. Baik, kami berlanjut kepada penelpon selanjutnya, Pak Sabri dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya mengenai sholat rawatib subuh. Kadang-kadang kalau kita lihat di jadwal iqamah itu kan, kalau misal kita mau sholat tahiyatul masjid, mungkin tidak sempat kan, apakah kita ambil langsung rawatib sebelum subuh itu kan karena pahalanya besar, itu kita dapat ini pahala untuk tahiyatul masjidnya itu. Pahala tahiyatul masjidnya ya, maksudnya Pak ya? Jadi lebih penting kita ngambil tahiyatul masjid dulu. Kalau misal kita sholat
Qabiyah subuh itu kan mungkin tidak sempat lagi kan karena iqamah itu udah mepet kan. Apakah kita langsung sholat ini sebelum subuh aja? Gimana tuh tanggapan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sapri di Palembang ya. Barakallahu fiik. Tentang masalah solat 2 rakaat sebelum subuh atau tahiyatul masjid begitu kita masuk masjid. Ya, para pemirsa, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa tahiyatul masjid itu ya, itu adalah solat yang dilakukan 2 rakaat ya begitu kita masuk masjid dan sebelum duduk. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atin." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, kemudian janganlah dia duduk terlebih dahulu sampai solat 2 rakaat. Rukuk 2 kali, yaitu solat 2 rakaat. Nah, oleh karena itu, apapun ya bentuk solatnya dari solat-solat sunnah, ya begitu kita masuk masjid kemudian kita solat sebelum duduk, maka itu sesungguhnya telah terwakili ya rawatib misalnya, ya rawatib yang 12. Bila kita masuk masjid setelah azan dikumandangkan, nah masuk masjid, ternyata sebelum solat itu ada rawatib, lalu kita solat, maka dengan sendirinya rawatib yang kita lakukan sebelum solat tadi sudah mewakili tahiyatul masjid tadi. Nah, dari sini kita memahami bahwa solat yang 2 rakaat sebelum subuh yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum solat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya 2 rakaat yang sebagai rawatib ya sebelum salat subuh. Maka bila kita masuk masjid kemudian sebelum duduk ya setelah dikumandangkan azan subuh kemudian masuk masjid ya, kemudian kita solat 2 rakaat dan niat kita adalah ya solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Nah, dengan sendirinya solat tersebut ya mewakili telah terpenuhi ya secara bersamaan untuk pelaksanaan solat yang namanya tahiyatul masjid tadi. Jadi tidak perlu lagi solat tahiyatul masjid dulu, kemudian setelah itu baru solat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Atau mungkin ya tadi mungkin meragu apakah niatnya tahiyatul masjid atau 2 rakaat sebelum subuh. Ya jelas sebelum subuh solatnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Ya kecuali jika kita masuk sebelum azan, ya lebih dahulu masuk ke masjid. Kemudian sebelum menunggu azan dikumandangkan, ya begitu kita masuk masjid kita sholat 2 rakaat dulu, ya 2 rakaat aja makan tahiyatul masjid. Nanti begitu azan selesai kita sholat 2 rakaat untuk sholat subuh. Tapi dengan kondisi yang bersamaan tadi, begitu azan baru masuk masjid, maka begitu masuk masjid kita langsung sholat 2 rakaat tadi, ya ada 2 rakaat sebelum subuh. Dengan sendirinya itu adalah mewakili atau telah ya mencakup sekaligus sholat tahiyatul masjid. Jadi demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara Bapak Sapri dari Palembang. Baik, sebentar. Kalau tadi Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Yanti. Mungkin sebagai tambahan ya, beliau tadi bertanya tentang istiftah yang lengkap, wajjahtu wajhiyya tadi. Sepertinya yang saya sampaikan tadi belum lengkap sekali ya. Tapi kalau yang ingin mau lengkap lagi saya bacakan saja ya mungkin lafaz hadisnya. Hadis riwayatkan Ali bin Abi Thalib ya. Tapi ya, sebentar Akhi Sultan ya. Baik, biar lengkap jawaban Ibu Yanti. Mudah-mudahan beliau masih menyimak kita ya, mendengar. Ya, ini yang lengkapnya Ibu saya baca, ini Rawah Muslim ya. Dalam doa tersebut ya Rasul mengatakan apabila beliau salat kemudian beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillah rabbil alamin
la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tadi sampai di situ saya baca. Kemudian ada tambahan yang lebih panjang lagi ditambah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Anta rabbi wa ana abduk. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi faghfir wa'tarabtu bi dhanbi. Zalamtu nafsi wa'tarabtu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Itu yang panjangnya ya. Tapi jika yang cukup sampai wa ana minal muslimin dah cukup. Tapi kalau ditambah sebagaimana yang diucapkan Nabi maka tentunya ya itu semakin sempurna. Nah, itu redaksinya di dalam riwayat sahih ya, riwayat Imam Muslim. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas tambahan ilmunya dan melengkapi apa yang terluput dari Ustaz tadi. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif ini melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087 dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call di nomor layanan kami di 0821 7006 087. Baik, kami ulangi. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dan memanfaatkan momentum spesial ini untuk dapat bertanya tentang agama, keimanan, doa, dan zikir kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA Hafizallahu Ta'ala, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp call kami di 0821 7006 087. Baik, telah terhubung dengan kita penelpon selanjutnya Pak Safarudin dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami persilakan pertanyaan. Mau tanya Ustaz. Saya itu kan sering kalau misalnya berpergian ke safar, kemudian di tempat perjalanan itu kan sering mau ikut sholat di masjid yang terdekat. Nah kemudian keinginan saya itu saya mau sholat qashar, tapi imam kan mukim tuh. Nah caranya bagaimana Pak supaya saya bisa melaksanakan sholat qashar, jamak qashar mengikut imam yang mukim di masjid yang di pinggir jalan gitu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Syafruddin di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang musafir bila mampir di masjid atau di dalam satu perjalanan, satu tempat, ternyata dia ingin sholat dan mendapatkan yang mukim sholat berjamaah. Nah, apa yang dia lakukan? Dia ingin menjamak dan mengqasar. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa seorang yang musafir bila sholat bersama mukim maka dia mengikut imam. Ya, ikut yang mukim tersebut. Kemudian bila dia sholat sendirian atau ingin menjamak setelah itu, maka karena dia musafir kemudian dia sholat qasar. Jadi seperti mungkin zuhur misalnya. Begitu waktu zuhur masuk, mampir, berhenti ya di masjid yang ada di pinggir jalan. Nah, kemudian sholat, ternyata ya sholat baru didirikan. Maka sholat bersama al-mukim, yang mukim. Tentunya 4 rakaat. Nanti setelah itu, jika Bapak Syafruddin ingin menjamak dengan melakukan qasar, karena Bapak dalam keadaan safar. Nah, jadi tidak ada masalah. Adapun bila yang sebaliknya terjadi, seorang yang musafir ternyata ya masuk masjid
dia sholat berjamaah, mungkin seorang imam atau mungkin seorang ustadz mungkin ya bersama jamaahnya, dia sholat berjamaah. Nah, biasanya di masjid-masjid yang di pinggir jalan itu biasanya tidak ada imam yang tetap biasanya. Nah, seperti itu karena untuk musafirin. Lalu ternyata ada dia mungkin yang mukim ikut sholat, maka dalam hal ini dia sholat bersama yang musafir dan musafir tetap mengqashar 2 rakaat bersama jamaah yang lain. Kemudian yang mukim tadi begitu imam yang musafir tadi ya selesai 2 rakaat, maka dia bangkit untuk menyempurnakan sholatnya, ya menambah 2 rakaat lagi, seperti itu. Jadi dalam hal ini sholat terlebih dahulu bersama yang mukim, kemudian setelah itu ingin menjamak dan mengqashar, baru setelah itu sholat ya 2 rakaat. Nah, dan sebelumnya tentu didahului dengan iqamah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, menyisipkan sedikit pertanyaan menyambung dari pertanyaan Pak Safruddin dari Lampung tadi, Ustaz. Ya, nah. Bagaimana jika seseorang mendapati para jemaah itu sudah sholat 2 rakaat, Ustaz? Jadi tersisa 2 rakaat lagi. Apakah kita mengikuti sampai salam itu 2 rakaat? Apakah harus melengkapi sampai 4 rakaat? Ya, bila yang mukim atau yang imam itu mukim, maka tetap dia berjamaah dengan yang mukim. Ya, jadi kendati dia hanya mendapatkan baru ikut 2 rakaat, 2 rakaat terakhir yang dia dapatkan, maka posisi dia tetap sholat bersama yang mukim. Maka dalam hal ini dia sholat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat karena dia sholat bersama mukim. Setelah itu baru dia sholat 2 rakaat karena dia musafir. Baik, jazakallah. Wa barakallahu fiikum, Ustaz. Baik, penelpon terakhir tadi Bapak Safruddin sekaligus menjadi penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami mengucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas untayan nasihat yang telah disampaikan kepada kami dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya dari penelpon dan website. Untuk selanjutnya, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikanlah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau melalui website kami lainnya di fatwatv.id. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah menonton atau menyimak live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dapat dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lewatkan program live interaktif selanjutnya besok hari bersama asatidzah dari Perhimpunan Dewan Fatwa Al-Irsyad. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu senantiasa memahami ilmu agama, salah satunya melalui platform Fatwa TV. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kita pada majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.